Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan renungan malam. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-101 ayat yang ke-1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang raja bernazar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Sekali lagi, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat tema bagi kita pada malam hari ini adalah nazar seorang raja. Dalam setiap kepemimpinan, seorang raja tentu ada maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan menetapkan, menentukan, dan memilih? Kita tahu bahwa menjadi pemimpin adalah anugerah Tuhan, karena tidak semua orang juga mendapat kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang raja. Pada zaman perjanjian yang lama kita tahu, Tuhanlah yang menetapkan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan siapa yang akan menjadi raja atas bangsa umat pilihan Tuhan. Dan pada saat ini kita melihat bahwa pilihan Tuhan terarah kepada Daud. Daudlah yang diangkat oleh Allah untuk menjadi pemimpin atas bangsa, umat yang dikasihinya. Tuhan ketika ingin membuat suatu keputusan dalam kehidupan seseorang, tentu ada tujuan maksud yang ingin Tuhan capai melalui kehidupan orang tersebut. Ketika Tuhan menetapkan, ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan menentukan, maka jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu seorang pemimpin harus menjalani hidup dan peran yang sesuai dengan kriteria Allah, maksud Allah, tujuan Allah. Dia harus menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya. Dia harus menegakkan kebenaran, dia harus menegakkan keadilan, dia harus menegakkan segala sesuatu yang sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah dalam kehidupannya. Tentu ini tidak mudah, tetapi bagi Daud yang sudah ditetapkan dipilih oleh Allah, sekalipun tidak mudah, dia akan melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Daud dalam ayat yang pertama ini adalah serangkaian ungkapan nazar yang disampaikan oleh Daud, di mana dia sudah menetapkan hatinya sebagai pilihan Tuhan untuk memimpin dalam kebenaran dan keadilan. Kita tahu bahwa Raja Daud adalah Raja Israel, merupakan satu pemimpin yang dipilih oleh Allah dalam sejarah yang terbesar dalam kehidupan umat Israel. Alkitab berkata bahwa ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Segala sesuatu yang diperbuat oleh Daud, dia ingin perbuat itu untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu tindakan Daud, segala sesuatu keputusan Daud, dia ingin melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Mazmur pasal 101 ini menggambarkan kerinduan Daud sebagai raja atau seorang pemimpin umat yang besar tengah-tengah bangsa Israel. Dia membuat satu komitmen untuk menegakkan integritas dirinya sebagai seorang raja yang telah ditetapkan, dipilih oleh Allah di atas dasar iman dengan takut akan Tuhan. Dia sudah merancangkan segala sesuatu yang terbaik melalui pelayanannya untuk Tuhan. Daud berkomitmen dalam hal ini untuk tidak berkompromi dengan kejahatan dalam bentuk apapun itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
sehingga dia ingin menjalani hidup yang tidak bercela. Dan itu terlihat dengan ketulusan hatinya untuk melakukan pelayanan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ia dikatakan dalam ayat yang kedua ingin menghindari perkara dursila, membenci perbuatan murtad dalam ayat yang ketiga, menjauhi hati yang bengkok serta menjauhi kejahatan, menghukum orang yang mengumpat secara tersembunyi-sembunyi serta orang yang arogan di ayat yang kelima. Penipu dan pendusta dibenci Tuhan sehingga ia pun akan mengusir orang pendusta dan yang membenci Allah Israel di ayat yang ketujuh. Maka sebagai seorang yang telah dipilih dan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja, Daud membenci apa yang Tuhan benci dan ia menyukai apa yang disukai oleh Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dalam kepemimpinan Raja Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daud menjauhi kejahatan? Karena memang kedagingan, kejahatan sulit untuk membuat seseorang tunduk kepada Tuhan. Ketika dia masih berbuat jahat, memikirkan yang jahat, melakukan yang jahat, maka dia akan sulit untuk tunduk dan taat akan perintah Allah. Tetapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tunduk di bawah kuasa Tuhan, tunduk di bawah perintah Tuhan, tunduk di bawah kehendak dan firman Tuhan, maka dia akan mampu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itulah maka Raja Daud memutuskan dalam dirinya untuk tidak berkompromi dengan kejahatan. Dia ingin dengan tulus hati melakukan kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepadanya dalam memimpin bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Sikap Daud seharusnya menyadarkan kita pada masa kini supaya ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, ataupun di mana kita berada, mari kita memahami apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan kebenaran, menjauhi kejahatan. Lakukanlah keadilan, jauhi ketidakadilan. Lakukanlah pekerjaan dengan tulus, jauhi kemunafikan. Lakukanlah segala sesuatu untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan memuaskan diri kita sendiri, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu dan menerapkan firman Tuhan dengan ketulusan hati kita, sehingga apa yang kita perbuat itu menyenangkan Tuhan. Itu yang paling utama. Sehingga apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh dapat menyukakan hati Tuhan. Itulah yang paling utama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pemimpin tidak boleh dipahami hanya sekedar sebagai jabatan. Baik saya maupun Bapak Ibu sekalian yang mungkin pada saat ini sedang memimpin dalam kehidupan yang terkecil sekalipun dalam keluarga, mari kita melakukan itu dengan ketulusan, melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk kebaikan yang seturut dengan firman Tuhan. Melakukan segala sesuatunya itu seturut dengan maksud Tuhan, supaya apa yang Tuhan hendaki melalui kita itu bisa tercapai. Karena itu milikilah hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Mari kita juga memiliki komitmen, bernazar kepada Tuhan untuk terus setia melayani sampai akhir kehidupan kita tanpa kompromi dengan kejahatan. Tetapi lakukanlah semuanya dengan ketulusan, sehingga pelayanan kita, sehingga kehidupan kita, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih, setia dan hukum. Aku hendak melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah juga yang kita kerjakan. Sebagaimana Daud sudah melakukan itu, kita pun harus juga melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Firman-Mu pada malam hari ini sudah menguatkan kami untuk memiliki satu komitmen, memiliki suatu integritas sebagai pemimpin dalam kehidupan kami, memimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan lain sebagainya. Supaya Tuhan memampukan kami dengan bertindak adil dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami, Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.